Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Karupu tahun 2026 akan menceritakan tentang sosok dewa yang memperjuangkan keadilan bagi rakyat miskin dari sistem hukum yang telah dirusak oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan keadilan hanya demi uang. Serusak dan secarut-marut apakah sistem hukumnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana pacar jika ada. Selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak bernama Sukumaran bersama anaknya bernama Binu. Secara kebetulan, kereta yang mereka tumpangi berhenti di salah satu stasiun sebelum sampai ke wilayah Colai Medu. Namun karena Sukumaran sedang buru-buru, ia pun memilih untuk menaiki bajai. Tapi tiba-tiba... Ya, Sukumaran mengalami nasib sial ketika tas serta perhiasan yang dipakai oleh Binu raib diambil oleh dua orang pencuri, sehingga demi mendapatkannya kembali, Sukumaran langsung bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan kejadiannya. तुम दोनों पहली बार यहाँ चेन्नई आए हो? आप ये कैसे बातें कर रही हैं मैडम? ये बेसिन ब्रिज पर क्या लेने उतरे? Bukannya membantu, si inspektur polisi ini malah langsung marah-marah karena menganggap jika Sukumaran sangat ceroboh. Namun ketika mendengar jika tas yang dicuri berisi emas seberat 60 soprin atau senilai 479 gram, mata si koplok ini pun langsung caang dan meminta petugasnya agar segera mencari para pencuri. कितनी थी? 60 रुपया था। Alasan kenapa Sukumaran membawa emas sebanyak itu, yakni untuk dijual dan digunakan sebagai biaya operasi anaknya, karena ternyata selama ini Binu mengidap penyakit gagal hati yang membuat kondisinya semakin memburuk, sehingga mau tidak mau Sukumaran harus menjual seluruh tabungan emas miliknya agar Binu secepatnya mendapatkan penanganan. उतना बेहतर तकरीबन 25-30 लाख यहाँ मत करवाइए चेन्नई ले जाइए। Besoknya Sukumaran kembali ke kantor polisi setelah mendapat kabar bahwa si inspektur telah mengamankan beberapa pencuri dan berhasil mendapatkan emasnya. Setelah dihitung, Sukumaran mendapat jumlah emasnya kurang 15 soprin dan si inspektur malah mengelak jika emas yang hilang telah digunakan oleh para pencuri. Namun bukannya mengembalikan, para polisi ini malah menyimpan semua emas milik Sukumaran dan menyuruh agar mengambilnya di pengadilan. रुक भाई, अभी इसे हाथ नहीं लगा सकते हैं। किस लिए? यही नहीं होगी तभी कोर्ट माल वापस देगा। Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Sukumaran dan beralih pada seorang pengacara bernama Preti yang sedang berada di pengadilan Sepenwil untuk menangani masalah kliennya terkait gugatan pengusiran terhadap sekelompok orang yang menempati properti milik si klien meski masa penyewaan ruko telah habis. पर केस किया है कि इन दोनों ने उन पर हमला किया। Karena si penyewa malah mengajukan kasus palsu dan mengakui jika si klien malah menyerangnya, Preti menghadirkan seorang penyidik dari kepolisian yang bertugas memeriksa TKP demi membuktikan gugatannya. Tapi si polisi edan ini malah mengaku jika dirinya melihat para penyewa sedang meringis kesakitan setelah dipukuli oleh si klien. आपने वहाँ क्या देखा? फैक्ट्री तहस नहस हो चुकी थी। और कुछ? जमीन पर टूटे बिस्किट बिखरे हुए थे। Belum puas dengan pernyataan si polisi karena dianggap menyudutkan kliennya, Preti pun berusaha meyakinkan Hakim Agung bahwa para penyewa sedang melakukan sandiwara agar selamat dari gugatan. Any cross question? Dia bernama Baby Kanan, sosok pengacara licik dari pihak si penyewa yang memberikan beberapa berkas serta memohon keadilan bagi si penyewa karena merasa telah dirugikan. Interesting point. Entah berkas apa yang diberikan oleh Kanan, si bapak hakim malah memutuskan bahwa si klien didakwa telah merusak properti serta menyerang si penyewa yang karena usia si klien sudah tua, bapak hakim pun memberi mereka keringanan dengan jaminan biaya 1 लाख. मैं अक्यूज को रिमांड में लेता 1 लाख की जमानत पर रिहा करता हूँ। के बिना ये दोनों फैक्ट्री नहीं जा पाएंगे। Merasa ada yang janggal, Preti pun berusaha memberikan pembelaan terhadap kliennya karena menganggap jika surat dari Kanan tidak ada satupun yang sah dalam semua pernyataan tertulisnya. Court is adjourned for a break. Kembali ke Sukumaran dan Binu, mereka baru saja sampai di pengadilan Sepenwils untuk mengambil kembali perhiasan miliknya. Sebelum masuk, Sukumaran melihat satu patung dewa yang dikenal sebagai Karupa atau dewa penjaga kaum miskin dari ketidakadilan. Tidak seperti puja pada umumnya, pemujaan terhadap dewa Karupa hanya berdoa dengan tulus, dibarengi dengan menggiling cabai.
Tak lama, Sukumaran masuk ke ruangan persidangan dan bertemu dengan Kanan yang mengambil alih kasus pengambilan barang bukti. Awalnya Kanan sempat menolak pekerjaan ini karena menganggap jika kasusnya terlalu kecil. Namun tepat ketika mendengar jika jumlah barangnya seberat 45 sorpin, otak liciknya pun langsung jalan dan berniat memanfaatkan demi mendapatkan keuntungan. हाँ 21 तारीख ठीक है माय लॉर्ड नेक्स्ट CC 4345 Dewa versus Simon. Setelah keluar dari ruang sidang, Sukumaran bersama Kanan dan anak buahnya pergi ke rumah makan sambil membahas mengenai kasus pengambilan barangnya. Belum saja kasusnya selesai, asisten Kanan yang bernama Kanmani ini pun malah lebih dulu meminta bayaran untuk ditransfer. अरे अभी कर दोगी प्लीज? अभी करती हूँ. Mendengar jumlah perhiasan yang diterima kurang, Kanan berusaha meyakinkan Sukumaran dengan berpura-pura menelpon kantor polisi agar mengembalikan sisa perhiasannya. Tapi nyatanya, si ibu inspektur malah memarahi Kanan karena dianggap tidak sopan. Sehingga Kanan mengirimkan anak buahnya bernama Gauri untuk pergi ke kantor polisi demi menyelesaikan masalahnya. गौरी कहा Dengan fakta bahwa Kanan memiliki relasi di semua elemen masyarakat, tak sulit baginya mengumpulkan sejumlah orang untuk pergi ke kantor polisi, mendesak agar Bu Inspektur mengembalikan sisa perhiasan milik Sukumaran yang disita. इतनी भीड़ क्यों यहाँ पर? तुम लोगों को यहाँ भेजा किसने हाँ? Dan benar saja, Kanan dengan mudah bisa mengambil kembali perhiasan milik Sukumaran. Tapi tak sampai di situ, Kanan meminta bayaran lebih kepada Bu Inspektur agar para pendemo ini meninggalkan kantor polisi. चलिए मैडम ठीक है टच में रहेंगे Bukannya memberikan perhiasan kepada pemiliknya, Kanan malah memberikan sejumlah uang pemberian dari Ibu Inspektur dan mengaku bahwa dirinya mendapat suap agar masalah ini cepat selesai. Sadar jika Sukumaran adalah orang yang polos, Kanan pun mengambil kembali uang tersebut dan berniat membagikannya kepada semua anak buah yang menyamar menjadi para demonstran. इन सभी लोगों में बांट दे Larut malam saat Sukumaran dan Binu berada di penginapan, Sukumaran masih mempercayai kasusnya akan segera selesai karena ditangani oleh Kanan, meski Binu sendiri sudah muak dengan semua pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan keadilan. घर चलते हैं पापा. बहुत बेइज्जती हो चुकी है आपकी. हम सीधे हॉस्पिटल जाएंगे. Besoknya Sukumaran kembali ke ruang sidang untuk pengambilan perhiasan miliknya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, si bapak hakim pun malah menunda sidang dan menjadwalkannya kembali dengan alasan yang belum diketahui. द कोर्ट इज adjourned और दिन शिफ्ट होंगे. Marah itu yang dirasakan oleh Sukumaran selama ini karena perhiasannya tak kunjung kembali. Apalagi ketika mengingat jika Kanan CS hanya memanfaatkannya demi mendapatkan keuntungan. देखता हूँ कौन तेरी ज्वेलरी निकलवा के देगा Merasa jika berurusan dengan Kanan hanya akan menguras tenaga, Sukumaran meratapi nasibnya di bawah patung Dewa Karupa dan dihampiri oleh si penjual kopi yang menceritakan awal mula kedatangannya ke sini. Sadar bahwa pengadilan hanya akan menimbulkan banyak luka, Sukumaran pun memutuskan untuk melakukan puja kepada Dewa Karupa agar harapannya segera dikabulkan. Malam harinya Kanan bersama anak buahnya pergi ke bar untuk mengadakan sebuah pesta atas keberhasilannya dalam menipu para klien. Yang tepat ketika Kanan sedang dalam kondisi mabuk berat, tiba-tiba ya, muncul sosok Dewa Karupa yang bertugas menegakkan keadilan serta menghabisi para pelaku kejahatan dan di tengah pembantaian, Dewa Karupa mendengar tentang busuknya sistem demokrasi di negara tersebut karena hampir di semua elemen ada kasus korupsi di setiap lini, baik itu polisi, pengacara, pejabat pemerintah, dan lain sebagainya. Bahkan saking banyaknya kasus korupsi, Kanan berasumsi jika sekelas Dewa Karupa pun pasti tidak akan mampu menegakkan keadilan. Sampai-sampai Kanan membuat kesepakatan jika saja sang dewa berhasil menanganinya, maka ia akan bersedia mendapatkan hukuman. तुम्हारी अदालत में आऊंगा. Setelah menerima tantangan, sang dewa pun akhirnya merubah wujud menjadi manusia normal dan berpura-pura bekerja sebagai pengacara. Tujuannya sederhana, beliau hanya ingin membantu Sukumaran dan Binu demi mendapatkan haknya.
Pertama kali masuk ke ruang persidangan, Dewa Karupa dikagetkan dengan banyak sekali orang yang akan melakukan sidang, bahkan dirinya sampai dibantu oleh seorang pengacara wanita untuk memberikan berkas-berkas petisinya. अरे जल्दी जमा करवाओ प्लीज दो 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 लाओ जल्दी Saat sidang akan berlangsung, Dewa Karupa kembali dikagetkan dengan 3 orang pengacara yang mengaku sedang menangani kasus pengembalian barang milik Sukumaran yang membuat Hakim Agung sangat marah dan kembali mengatur jadwal persidangan. कोर्ट इज adjourned फॉर अ ब्रेक Di luar, salah satu warga yang protes serta meminta pengembalian berkas kasus dan menganggap jika pihak kanan tidak pernah mengajukan ke pengadilan, meski Gauri menjelaskan bahwa kasus ini akan sulit ditangani karena berhadapan dengan mantan menteri, si wanita bersikeras untuk mencabutnya, tetapi... Ya, kejadian barusan merupakan sebagian dari ancaman kanan dari komplotannya agar si wanita tidak mencabut kasusnya. Bahkan kanan mengikat berkas kasus milik si wanita menggunakan bandana yang membuktikan bahwa dari sekian banyak pengacara, tidak akan ada yang berani mengambil kasus tersebut karena tak ingin melawan kanan dan komplotannya. इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा. Setelah melihat kondisi pengadilan yang penuh dengan kebohongan dan beberapa penjelasan dari Preti, Dewa Karupa berencana pergi ke ruang pengacara untuk memberikan sedikit peringatan terhadap anjing-anjing kotor ini yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Beres memberikan pelajaran terhadap para pengacara, Dewa Karupa dihampiri oleh kanan yang kembali mengingatkan kesepakatan di antara mereka bahwasannya beliau harus menegakkan keadilan dengan cara yang jujur tanpa campur tangan kekuatan dewa. तियों का इस्तेमाल नहीं करो. Malam harinya saat Dewa Karupa berniat mengantar Sukumaran pulang ke penginapan, beliau kembali dihampiri oleh Preti setelah mengetahui jika orang yang berada di hadapannya adalah sosok dewa. Di tengah perjalanan, muncul Gauri bersama anak buahnya atas suruhan kanan yang berniat menghabisi mereka. Dan ya, rupanya itu hanyalah sebuah halusinasi dari Preti yang berasumsi jika Dewa Karupa akan memberikan perlawanan. Nyatanya, sang dewa hanya menahan diri karena telah berjanji tidak akan menggunakan kekuatannya meski dalam keadaan terdesak. Tiba di penginapan, Preti mendengar keinginan Binu untuk makan enak bersama ayahnya di sebuah restoran setelah emasnya kembali dan dirinya sudah menjalani operasi karena selama ini Sukumaran telah menghabiskan uang senilai 2 lak hanya untuk mengisi perut para tikus berdasi. आप सबके लिए तो रोज की बात है Binu juga menjelaskan jika sebenarnya bukan para polisilah yang berhasil menemukan semua perhiasan miliknya, melainkan para pencuri itu yang mengembalikannya sendiri setelah Sukumaran meminta maaf atas perlakuan para polisi dan memohon untuk segera memberikan perhiasannya. मुझ पर दया कीजिए. Besoknya Dewa Karupa kembali ke pengadilan untuk mengusut kasus pengembalian perhiasan milik Sukumaran. Namun siapa sangka si koplok Hakim Agung ini malah mempermasalahkan sikap dari sang dewa hanya karena dianggap tidak menghormati peraturan pengadilan, bahkan sampai mengkritik cara berpakaian Binu yang terlalu terbuka. कोर्ट का एक डेकोरम होता है मैंने क्या पहना है उससे आपको दिक्कत है Akibat mengecam si Hakim Agung, Binu dijebloskan ke dalam sel pengadilan dengan alasan sederhana. Binu yang sedari awal sudah mengidap penyakit gagal hati pun tiba-tiba saja ambruk dan segera dilarikan ke rumah sakit. Melihat kondisi Binu sudah sangat kritis, Preti berusaha membantu biaya penanganannya sebisa mungkin sampai semua perhiasannya dikembalikan. Tak ingin terus berdiam diri dalam situasi seperti ini, Dewa Karupa mengajak Preti pergi ke rumah si Hakim dan berusaha membujuknya agar segera menyerahkan semua perhiasan meski semua usahanya sia-sia karena si Hakim tidak memiliki hati nurani. ऑर्डर पास कर दीजिए प्लीज कोई अंदर नहीं आएगा माय लॉर्ड प्लीज Beberapa hari berselang, Dewa Karupa kembali ke pengadilan untuk mengambil perhiasan milik Sukumaran sambil membawa berkas yang dibutuhkan agar jalannya sidang tidak lagi diundur. Bahkan sang dewa rela merendahkan diri dengan meminta maaf kepada si Hakim demi semua perhiasan milik Sukumaran dikembalikan. My lord, I'm sorry.
Meski semua perhiasan telah berhasil didapatkan, Sukumaran malah mendapat kabar buruk dari pihak rumah sakit mengenai anaknya yang telah meninggal akibat telatnya melakukan operasi. Hal itu membuat Sukumaran sangat sedih dan melampiaskan kekesalan terhadap orang-orang yang telah menipunya. Dari kejadian yang menimpa Sukumaran, membuat Dewa Karupa sangat menyesal karena misi menyelamatkan Binu telah gagal. Bahkan ia sangat murka ketika mengetahui Kanan seolah sedang mempermainkan keadilan. या गॉड सिर्फ मैं हूँ। Singkat cerita, malam pun poek. Si wanita kembali menghampiri Gauri hanya untuk mengembalikan kembali berkas kasusnya yang akan diserahkan kepada pengacara lain karena ia sudah muak dengan cara licik yang digunakan oleh Kanan hingga membuat hartanya habis tak tersisa. Melihat si wanita merendahkan diri agar ada orang yang mengambil berkas kasusnya, Dewa Karupa berinisiatif untuk membantunya menegakkan keadilan karena tak ingin ada lagi warga yang menjadi korban rusaknya hukum di negeri ini dan beres menghajar Gauri dan anak buahnya, Dewa Karupa memberikan berkas kasus milik si wanita kepada Preti untuk diambil alih. Bahkan beliau mendengar harapan dari Preti yang menginginkan hukuman terhadap oknum-oknum pengacara yang memanfaatkan pekerjaannya demi mendapatkan keuntungan. Esoknya Preti dihampiri si wanita untuk membahas mengenai kasus yang akan ditangani. Si wanita menjelaskan awal mula permasalahannya dengan mantan menteri, yaitu ketika dirinya bekerja sebagai asisten pribadi si menteri dan mendapatkan tindak pelecehan, termasuk saat dirinya mengajukan kasus tersebut dan malah ditangani oleh anjing-anjing yang memanfaatkan keadilan demi memperoleh keuntungan. कर सकते हैं इंसाफ जरूर मिलेगा। Tak lama, Preti pergi ke pengadilan untuk menangani kasus yang dialami oleh si wanita dan langsung membacakan beberapa tuntutan terhadap si pelaku kejahatan. Tak ingin kliennya dituduh atas tuntutan yang dilayangkan oleh Preti, Kanan pun berusaha memberikan pembelaan tetapi मिनिस्टर है और ये उनसे डर गई थी। khawatir semua keburukan mantan menteri serta dirinya terbongkar, si Bapak Hakim Edan ini pun berusaha mengatur kembali jadwal persidangan. Namun hal itu langsung ditolak oleh Kanan yang lidahnya seakan ingin terus berkata jujur. बेबी कनन आर यू ओके? Sadar jika permohonannya telah dikabulkan, Preti langsung memanfaatkan kesempatan emas itu supaya dirinya bisa mendesak terdakwa dan Kanan untuk berkata jujur. इन्होंने कहा आपको आर्थराइटिस है। सही कहा। Dari rentetan kejadian di ruang sidang, membuat hampir seluruh warga tidak mempercayai para pengacara yang ada di bawah kendali Kanan. Hingga tak lama, muncullah Dewa Karupa yang merasa senang karena Kanan telah membocorkan semua kebusukan si menteri beserta Bapak Hakim. Daddy's home. Sejak persidangan 1 bulan yang lalu, Bapak Hakim merasa sangat terbebani dengan semua tekanan yang diterima baik dari media maupun pihak kepolisian, bahkan sampai berniat menghabisi Kanan karena telah menyeretnya dalam proses penyelidikan. वो आपसे नहीं मिलने वाले, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए सर। Sementara itu, Preti menemui Dewa Karupa di warung Teh Yuli untuk membahas mengenai kasus pertamanya yang hampir berhasil, serta menambahkan terkait banyaknya kasus yang harus segera diselesaikan. कोर्ट में कोई झूठ नहीं बोल रहा, ट्राई करके देखो। Saat sedang masih membahas banyaknya kasus yang terjadi, muncullah seorang pemuda dalam kondisi mabuk parah dan berniat melakukan tindak kejahatan terhadap si pemilik warung. Sadar jika si pemuda akan melakukan kejahatan, Dewa Karupa pun menggunakan kekuatannya untuk mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan. Dengan fakta bahwa Dewa Karupa adalah sosok penjaga wilayah ini, tak sulit baginya untuk menghilangkan semua tindak kejahatan dengan sekejap mata, meski kekuatannya hanya mencakup 1 kota saja. Malamnya, Kanan mengirim anak buahnya untuk menghancurkan kuil yang berada di area pengadilan. Namun siapa sangka, Dewa Karupa sudah mengetahui rencana busuk Kanan sehingga beres menghabisi semua keronco, Dewa Karupa mendapat panggilan dari Kanan yang ingin memastikan apakah tugas anak buahnya telah selesai, hingga beliau kemudian mengancam bahwa Kanan akan mendapatkan musibah. Dan ya, Kanan mengalami kecelakaan setelah sengaja ditabrak oleh orang-orang suruhan Pak Hakim yang berniat untuk menghabisinya.
Yang menarik adalah ketika orang-orang suruhan Pak Hakim melewati gapura batas kota, mereka malah berniat membawanya ke rumah sakit untuk diobati hingga Kanan menyadari jika itu adalah batas wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh sang dewa. Kejadian barusan langsung disampaikan oleh Kanan kepada Pak Hakim agar membantunya menangani Dewa Karupa. Sehingga demi meyakinkannya, Kanan mengajak Pak Hakim agar melihat sendiri batas kemampuan yang dimiliki oleh sang dewa. खुद आजमा के देख। Satu hari kemudian, Preti bersama Dewa Karupa pergi keluar kota sambil membahas mengenai masalah si wanita yang sedang ditangani. Namun tepat ketika berada di tengah perjalanan, tiba-tiba... अरे क्या कर रहे हो? Ya, Kanan ternyata mengirim anak buahnya untuk menghabisi Preti dan Dewa Karupa. Preti yang tidak mengetahui jika Dewa Karupa memiliki batas wilayah pun berusaha menantang mereka, tetapi... मेरे पास पावर भी नहीं है। Sadar jika saat ini mereka sedang di luar batas wilayah, Dewa Karupa meminta Preti memacu mobilnya sampai gapura batas kota agar dirinya kembali mendapatkan kekuatan penuh dan... Gagal menjebak Dewa Karupa, Kanan mengusulkan kepada Pak Hakim untuk memindahkan pengadilan keluar kota demi agar Dewa Karupa tidak lagi mengganggu bisnis haramnya. Namun karena sudah muak dengan semua rencana busuk Kanan, Bapak Hakim pun langsung menolaknya begitu saja. बस मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। जाने से पहले मेरी एक मदद करेंगे? Entah apa yang Kanan rencanakan, ia mengirim seluruh anak buahnya pergi ke kantor pengadilan untuk sengaja menciptakan kerusakan agar kantornya segera dipindahkan. Banyaknya korban yang berjatuhan dimanfaatkan oleh Kanan agar para warga berbondong-bondong berunjuk rasa di depan kantor pengadilan, bahkan memerintahkan seluruh anak buah untuk berpura-pura terluka serta para pengacara gadungan memberikan petisi berharap para petugas pemerintah segera memindahkannya. और आज हमें ही सुरक्षा की जरूरत है। Benar saja pemerintah memutuskan untuk memindahkan kantor pengadilan Sippenwil ke kota lain, buntut panjang dari unjuk rasa serta viralnya berita tentang kecelakaan yang menimpa Pak Hakim hingga modar. अबे मेरा सिर। Berita baiknya, si penjual kopi kini bisa menemukan kembali berkas kasus yang selama 30 tahun ini disembunyikan oleh pihak pengadilan, meski beliau kini sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mendapatkan identitasnya. Berita pemindahan kantor juga disampaikan kepada Dewa Karupa yang menganggap jika hal itu akan berdampak bagi semua elemen, yang padahal faktanya Tanan bisa saja bertindak lebih licik dari sebelumnya. क्योंकि वो कोर्ट तुम्हारे इलाके के बाहर है। Disinilah kantor pengadilan baru sekarang berada tepat di tengah kota dengan view yang lebih modern, meski pada kenyataannya semua orang yang mengisi merupakan setan-setan berwujud manusia. Berlokasi di kantor pengadilan baru, Preti membuka kembali kasus si wanita dan si mantan menteri yang sebelumnya sempat terhenti akibat terkendala kerusakan di kantor pengadilan. Entah berkas apa yang diberikan oleh Preti, sampai-sampai membuat Bapak Hakim baru berkeringat dingin dan diam 1000 bahasa. Setelah melihat berkas tersebut, Bapak Hakim menyatakan jika terdakwa si mantan menteri terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, bahkan si wanita berhak mendapatkan kompensasi sebesar 75 lakh. Keputusan tak sampai di situ, Bapak Hakim juga menjatuhi hukuman terhadap Kanan, yaitu dengan mencabut izin praktik hukumnya karena diduga telah melakukan upaya suap menyuap. The court is adjourned. Penasaran kenapa Pak Hakim bisa berubah? Kanan pun keluar dari ruangan sidang dan mendapati ada patung Dewa Karupa yang berdiri kokoh serta para pengacara yang tiba-tiba taubat karena merasa takut jika sang dewa murka terhadap semua kelakuan mereka yang telah menipu semua orang. पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। Dengan fakta bahwa izin praktik hukum Kanan telah dicabut, tentu membuatnya sangat frustasi karena mulai saat ini Kanan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama muncul Dewa Karupa yang mengolok-olok kegagalannya meski beliau sendiri memberi kesempatan kepada Kanan untuk bertaubat. डर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर पाएगा। Malamnya Preti memberikan sambutan dalam acara pembukaan kantor pengadilan baru. Tepat saat pidatonya masih berlangsung, muncullah Kanan bersama anak buahnya yang bertujuan untuk menghancurkan acara tersebut. Di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Kanan menodongkan pistol ke arah Preti dan berniat menghabisinya, tetapi
Muncul dewa karupa yang kini menegakkan seragam polisi. Tujuan kedatangannya adalah hanya untuk membasmi hama-hama yang mengatasnamakan keadilan demi kepentingan pribadi sehingga bukan hanya dewa karupa saja, muncul dewa yang lebih kejam bertujuan untuk menghabisi Kanan dan anak buahnya demi tegaknya keadilan dan keamanan bagi seluruh umat manusia. Satu bulan setelah Kanan modar, Bapak Hakim membuka kembali berkas kasus milik si penjual kopi yang sudah 30 tahun tidak pernah ditangani, hingga si Bapak penjual kopi akhirnya mendapatkan kembali identitas serta jati dirinya sebagai seorang warga India. Bahkan, Pak Hakim meminta maaf atas kelalaian pihak pengadilan yang telah mendoliminya. We are sorry, Mr. Shanmugam. Sementara kantor pengadilan baru telah menegakkan keadilan, wilayah Tamil Nadu rupanya masih kekurangan tenaga hakim yang membuat jutaan kasus tertunda sehingga anggota Dewan wilayah Tamil Nadu mengadakan sidang terbuka untuk menentukan siapa hakim yang akan menjabat. से मांग है कि उनकी समस्याओं का हल निकाला जाए। Demi menjawab semua tuntutan dari anggota parlemen, seorang ketua menteri abadi Tamil Nadu bernama Usilampati menjelaskan jika dirinya ingin menyelamatkan Tamil Nadu dari kehancuran sistem hukum yang padahal Usilampati merupakan orang bermuka dua yang akan merusak sistem hukumnya dari dalam pemerintahan. Beruntung, Dewa Karupa menjelma sebagai seorang anggota parlemen untuk menumpas kebusukan oknum-oknum yang mengatasnamakan keadilan. तुम सिर्फ अपनी सोचोगे एक भयानक राक्षस। Bagaimanakah kelanjutan sistem hukum di wilayah Tamil Nadu? Apakah akan semakin membaik atau semakin memburuk? Mari kita tunggu di sequel selanjutnya. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, di balik palu hakim, seringkali keadilan dikubur diam-diam. Ingat, keadilan bukannya hilang, tetapi keadilan dipindahkan ke tangan yang mampu membayarnya. Saya John, mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bubuk kopi anak uncal.